bagaimana supaya bisa objektif ya. Sebenarnya istilah objektif ini dipersoalkan juga ya. Apa ada yang benar-benar objektif? Ya. Mungkin hanya ada di experimental sciences ya. Dalam ilmu-ilmu eksak itu bisa objektif. 2 kali 2 itu 4. Siapapun yang mengatakan orang gila 2 kali 2 ya 4 objektif. Anak kecil juga begitu ya. Orang tua yang kuliah maupun nggak kuliah ya 2 kali 2 4. Tapi tafsir ini kan sebenarnya masuknya disiplin ilmunya masuk pada sosial humaniora, bukan ilmu eksakta. Sehingga konsep objektivitas ini sebenarnya bisa dipersoalkan ulang. Apa ada tafsir yang benar-benar objektif? Kalau teorinya Amin Awatut mengatakan tidak ada tafsir yang benar-benar objektif. Tafsir pasti dipengaruhi oleh baik itu prior text atau al-afaq al-musbiqah dari mufassirnya, culture ya, kulturnya, bidang ilmu yang dia tekuni, maupun di saat dia menafsirkan Quran itu sendiri, di mana dia menafsirkan Quran, konteksnya saat itu seperti apa. Nah, oleh sebab itu bagi saya tidak terlalu risau ini harus objektif apa tidak. Yang kita harus jaga justru yang kita harapkan adalah bukan objektif tapi lebih tepatnya intersubjektif. Itu istilah yang lebih tepat ya. Karena objektif murni itu tidak ada. Ya. Hatta tafsirannya Rasulullah sendiri pun pasti dipengaruhi oleh konteks sosial. Ya, kalau itu konteksnya tadi misalnya ketika menafsirkan ayat as-sariqu was-sariqatu Nabi sendiri tidak potong tangan. Saat ada pencuri di medan perang dia mencuri, Nabi menyuruh jangan dipotong tangan. Ya itu justru objektif karena kondisinya objektif seperti itu gitu loh. Ketika perang jangan dipotong tangan, ya itu objektif juga ya. Nah, sehingga kalau bicara bagaimana objektif, saya kira kata kuncinya kalau mau tetap istilah objektif dipegang, meskipun saya tidak setuju dengan istilah itu, lebih tepat adalah intersubjektif. Perhatikan teksnya seperti apa. Ya. Jadi mohon maaf tadi misalnya yang ingin membenarkan praktek homoseksual. Itu kalau mau dikritik ya nggak objektif karena dasi teksnya jelas menyebut kata azwaj. Azwaj itu secara semantik meniscayakan dua hal yang oposisi biner laki dan perempuan. Jadi disebut keberpasangan manakala ada laki dan perempuan. Itu yang objektif. Ya, maka pasangan yang tidak laki dan perempuan itu bukan azwaj dalam bahasa Quran gitu loh. Ya, maka perhatikan teksnya, kemudian perhatikan konteksnya seperti apa. Nah, maka disinilah kita akan memperoleh objektivitas. Jadi min dakhilin nusus wa min kharijin nusus. Yang ketiga itu perlu juga ini yang jadi tafsir maqasid ini kan juga sebuah ijtihad Mas ya. Maka kalau kemudian ada hal yang dianggap tidak pas bisa saja direvisi tadi ya. Maka di dalam tafsir maqasid kita memperkenalkan ada tafsir maqasid as filosofi. Jadi kalau produk tafsirnya itu ternyata tidak benar-benar maqasidiyah, dia tafsir maqasidi as filosofi sebagai filsafat tafsir, dia akan mengkritik dirinya gitu loh. Menjadi otokritik gitu loh. Itu maksudnya tafsir maqasidi as filosofi.